له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Khudh Aqidatak minal Qur'ani was Sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit tentang biografi penulis, yaitu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, dan kita juga telah menyampaikan atau telah sampai pada muqaddimah yang ditulis oleh beliau sebelum beranjak ke isi daripada buku Khudh Aqidatak ini, atau karya beliau rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang pertama dari kitab Khudh Aqidatak, ambillah akidahmu, beliau menyebutkan pembahasan yang pertama adalah haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya. Apa yang seharusnya hamba lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan hak Allah. Terlebih dahulu beliau menanyakan sebuah pertanyaan tentang tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan limadza khalaqanallah. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Sebuah pertanyaan yang menanyakan tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Seseorang yang mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan mulia, maka hidupnya akan bahagia. Dan orang yang lupa dengan tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, maka dia akan menjadi orang yang hina dan dia akan menjadi orang yang sengsara. Sebuah perumpamaan seperti hanya seseorang yang pergi ke pasar. Ketika dia pergi ke pasar, yang dia memiliki tujuan yang jelas, dia mengetahui tujuan dia ketika pergi ke pasar, dia akan beli ini dan itu. Maka dia dengan mudahnya menyelesaikan tugas dia. Berbeda dengan orang yang pergi ke pasar dan dia tidak mengetahui tujuan dia untuk pergi ke pasar itu. Sehingga ketika sampai di pasar dia pun gelisah. Ketika sampai di pasar dia pun merasakan kesedihan. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Begitulah manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, Allah berikan tugas, Allah berikan tujuan yang sangat mulia yang menjadikan seorang insan menjadi insan yang mulia dan bahagia. Limadza khalaqnallah? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Beliau menyebutkan jawabannya di sini, khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, manusia, di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini tujuan utama kita. Bahwa kita diciptakan oleh Allah, atau keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun.
Dan beliau menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surati Dzariyat, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia dan jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah berikan tujuan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah akan berikan kepada kita tujuan utama daripada penciptaan itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang hak Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah." Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Ketika kita menunaikan hak ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan hak kita. Bahwasanya hak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya dan dia haram masuk ke dalam neraka. Nah, ini hak kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menjalankan hak Allah, maka Allah akan berikan hak kita, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surga dan haram bagi kita untuk masuk ke dalam neraka. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setelah beliau menjelaskan tentang tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau memberikan sebuah pertanyaan berikutnya, yaitu ma hiya al-ibadah? Apa itu ibadah? Setelah kita tahu tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan beribadah kepada Allah ini menjadikan kita insan yang mulia, menjadikan kita manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka pertanyaan berikutnya adalah ma hiya al-ibadah? Apa itu ibadah? Apa gerangan ibadah itu? Beliau rahimahullahu taala menyebutkan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'al kaddu'ai was-salati wal-dhabhi wa ghairiha. Al-ibadah, kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup keseluruhan. Jadi yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup keseluruhan lima yuhibbuhullah, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, dari ucapan, wal af'al, dari perbuatan. Jadi setiap perbuatan ataupun perkataan yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa contohnya. Kaddu'ai, seperti hanya berdoa. Dan kita tahu bahwasanya doa, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah doa. Allah mencintai doa, sehingga doa ini termasuk di antara bentuk ibadah, ya. Kas-salati was-salati, kemudian salat contohnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan salat ini, sehingga salat ini masuk di antara bentuk ibadah. Wadzabhi,
dan menyembelih. Ya, dan menyembelih. Ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih termasuk di antara bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu segala ucapan ataupun perbuatan yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan kita mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah berarti Allah senang. Berarti Allah Subhanahu wa taala suka dengan perbuatan tersebut. Ya. Maka itulah ibadah. Jadi seperti hanya doa, salat, kemudian menyembelih wa ghairiha dan selainnya. Qala Allah Ta'ala, nah, di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati," katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, yakni zabhi lil hayawanat, sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah ini harus diperuntukkan kepada Allah. Tidak boleh ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, ya. Karena ketika ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka sungguh kita telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, kezaliman yang paling zalim, yaitu adalah dosa syirik, yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Haditsun qudsiyun rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi," tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, yang aku sayangi, yang aku sukai, mimma aftaradtuhu alaihi, apa yang aku wajibkan baginya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah-ibadah, amalan-amalan, maka ibadah-ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah ibadah. Jadi ibadah itu segala ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah, ya. Kita berkata baik. Kenapa berkata baik termasuk bentuk ibadah? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Karena Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Jadi, berkata yang baik itu termasuk di antara bentuk ibadah. Kemudian tersenyum. Tersenyum juga termasuk di antara bentuk ibadah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, memerintahkan di dalam hadisnya. Tentu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Ya. Setiap yang Allah perintahkan, setiap yang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengetahui tentang apa itu ibadah, maka pertanyaan berikutnya adalah kaifa na'budullah?
Kita sudah tahu tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian kita sudah tahu ibadah itu apa. Bahwa ibadah itu semua ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuka hati kita? Kita melakukan apa yang kita mau, Allah perintahkan seperti ini, kemudian kita lakukan sesuka kita? Tidak bisa. Karena ibadah ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya kepada kita semua. Maka tentu di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi bagaimanakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan rahimahullahu taala, kama amaranallahu wa rasuluh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkannya. Jadi ibadah tersebut ya kita akan lakukan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan Rasulnya memerintahkan kepada kita. Ya, tata caranya bagaimana? Dijelaskan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Dalam Quran surah Muhammad ayat 33 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Janganlah kalian merusak amalan-amalan kalian, yaitu dengan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini perintah yang jelas sekali memerintahkan kepada kita, yang mengharuskan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita mentaatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay ghairu maqbulin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ya, melakukan sebuah ibadah, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, yang amalan tersebut tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, raddun, amalan tersebut tertolak, ai ghairu maqbulin, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, mau itu ibadah yang bentuknya ucapan lisan, ataupun ibadah yang bentuknya itu adalah anggota badan kita, ya, perbuatan kita, maka ketika itu tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Semua itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya bagi kita, ya, sebelum kita beribadah, sebelum kita melakukan sebuah amalan, kita cari terlebih dahulu apakah amalan ini benar, ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah tidak. Karenanya sebagian para ulama, mereka menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, al-aslu fil ibadati haram.
hukum asal dalam perkara ibadah itu haram. Artinya tidak boleh dilakukan. Hatta dalla dalilu ala fi'liha. Sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Sampai ada perintahnya di dalam Al-Quran, sampai ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah ibadah. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kita haram untuk melakukannya. Dan kalaupun kita melakukannya, maka amalan tersebut akan sia-sia, amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan tersebut akan mendatangkan dosa bagi kita. Bukannya kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, melainkan kita mendapatkan murka dan dosa serta siksaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ibadah tersebut tidak ada perintahnya dari Allah dan tidak ada perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Kata beliau rahimahullahu taala, hal na'budullah khaufan wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa harap? Perlu kita pahami di sini bahwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus berusaha menghadirkan rasa takut dan rasa harap ketika kita melakukan ibadah. Karena beliau di sini menyebutkan jawabannya, na'am na'buduhu kadzalik. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan harap. Takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut atas kelalaian kita di dalam melakukan ibadah tersebut, takut jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus menghadirkan rasa harap, yaitu berharap bahwasanya amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan amalan ini Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Dan ini yang menjadi bumbu di dalam beribadah. Sebagian orang mereka bisa menikmati ibadahnya. Dia menikmati ibadah begitu luar biasa. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena ketika dia beribadah kepada Allah, dia menghadirkan rasa takut kepada Allah. Dan dia menghadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Sehingga dia pun menikmati ibadah tersebut. Dia bisa menikmati ibadah solatnya, dia bisa menikmati ibadah doanya, dia bisa menikmati ibadah sembelihannya, kurbannya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu dengan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan dua rasa tersebut. Ini bumbu ketika seseorang bisa agar seseorang bisa menikmati ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, afwan, kita belum sebutkan di sini ada dalilnya. Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya Quran surah As-Sajdah ayat 16 yang Allahuna rabbahum khaufa wa tama'a. Orang-orang beriman itu mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada Rabb mereka, berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman, Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi nar. Sahihun rawahu Abu Daud. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as'alullah jannah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Ini harapan. Wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan ini rasa takut. Mengharapkan surga Allah, takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan adab
nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu sadis, yang begitu berat, ya, dan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam beribadah hendaknya kita berusaha menghadirkan rasa takut di dalam diri kita, ya, atas siksaan Allah yang pedih, atas amalan yang kita terkadang lalai, khawatir, takut, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Dan kita juga harus menghadirkan rasa harap kepada Allah, ya, mengharapkan rahmat Allah ketika beribadah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan surga yang penuh dengan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepadanya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, ma huwa al-ihsanu fil ibadah? Apa itu ihsan di dalam beribadah? Beliau menyebutkan al-ihsanu huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Yang dimaksud dengan ihsan adalah merasa diawasi Allah Ta'ala ketika beribadah. Itu adalah ihsan. Dalam artian lain, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah beribadah untuk melakukan sebuah amalan, maka hendaknya amalan tersebut kita lakukan, ya, atau ibadah tersebut kita lakukan dengan maksimal. Bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban saja, tapi hendaknya ibadah tersebut kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan ini ketika seseorang melakukan ibadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, maka dia disifati sebagai muhsin, orang yang baik, orang yang maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan itu adalah muraqabatullah taala fil ibadah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan ini nantinya akan membuahkan, ya, bagi diri seseorang untuk maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, kata Allah, alladzina yaraka hina takum wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang melihat alladzi yaraka hina takum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri, wa taqallubuka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala melihat perubahan engkau ketika sujud. Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ketika beribadah itu senantiasa diawasi oleh Allah. Akan tetapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita merasa diawasi oleh Allah ataukah tidak? Orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan beribadah maksimal. Sedangkan orang yang dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan asal-asalan. Ibadahnya tidak maksimal, ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Fa in lam takun tarahu, jikalau engkau tidak bisa melakukan hal demikian, fa innahu yaraka, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat engkau. Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan kita. Ya, yakinlah bahwasanya Allah sedang mengawasi kita semua ketika kita melakukan ibadah tersebut. Ketika sholat,
kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk melakukan salat dengan lebih sempurna. Ketika kita menyembelih, berkurban, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencari hewan kurban yang terbaik. Ya. Ketika kita bersedekah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah yang kita keluarkan adalah sedekah yang terbaik. Inilah dampak, ya, di antara dampak positif ketika seseorang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita menghadirkan di dalam diri kita ketika beribadah kepada Allah muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan yang pertama tentang haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Secara rinci, yang pertama di sini dibahas tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah, bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pengertian daripada ibadah, bahwasanya ibadah itu adalah semua ucapan ataupun perbuatan yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beribadah kepada Allah harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, hendaknya ketika kita beribadah menghadirkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Yang ini nantinya menjadikan seseorang semakin maksimal di dalam melakukan ibadah tersebut. Wallahu taala a'lam, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.